Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Ikhwani al-mu'minin, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majlis rutinan kita membaca doa ziarah Ashura untuk Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Mudah-mudahan pembacaan ziarah yang telah kita lakukan pada malam hari ini menjadi yang akan memudahkan kita untuk dipertemukan dengan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam dan mendapatkan kemuliaan dengan memperoleh syafaat beliau. Ikhwan sekalian, pada malam hari ini kita sampai kepada untaian ziarah Ashura Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain. Assalamu alayka ya ibna Fatimah Az-Zahra sayyidati nisa'il alamin. Pada kalimat ini seorang peziarah mengucapkan salam kepada Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam dengan menyebut beliau sebagai putra Fatimah Az-Zahra, penghulu wanita sejagat. Di mana pada dua bagian sebelumnya kita mengucapkan salam kepada beliau dengan menyebut bahwa beliau adalah putra Rasulullah, dan kita mengucapkan salam kepada beliau dengan menyebut bahwa beliau adalah putra Amiril Mukminin wa Sayyidil Wasiyyin. Dan seperti telah dijelaskan di awal pertemuan bahwa penyebutan dalam salam menyebut Al-Husain alaihi salam dengan putra Rasulullah sebagai putra Amiril Mukminin dan Sayyidil Wasiyyin tentu mengandung makna yang akan mengingatkan kita kepada pesan-pesan yang tersirat maupun yang tersurat di dalam kalimat-kalimat tersebut. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan. Seorang peziarah mengucapkan salam kepada Abi Abdillah Al-Husain dengan mengucapkan salam atasmu wahai putra Fatimah Az-Zahra sayyidati nisa'il alamin. Di sini kita menemukan ada tiga nama, tiga gelar, tiga penyebutan tentang putri teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Fatimah, yang kedua adalah Az-Zahra, dan yang ketiga adalah Sayyidati Nisa'il Alamin. Ketiga penyebutan ini tentu mengarah atau ingin mengarahkan kita kepada kesadaran bahwa pribadi mulia yang kita menziarahinya, yang kita mengucapkan salam kepadanya adalah putra Fatimah, putra seorang wanita suci yang dijuluki dengan Az-Zahra, seorang wanita suci putri Rasulullah yang memiliki kedudukan sangat istimewa yang tidak akan bisa dicapai oleh wanita siapapun, karena beliau adalah Sayyidati Nisa'il Alamin. Tentu penyebutan ini ingin mengarahkan kepada kita bahwa pribadi agung yang kita ucapkan salam untuknya
adalah dari keturunan manusia yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang punya kedudukan istimewa sebagai putra Rasulullah, sebagai putra Amiril Mukminin dan Sayyidil Wasiyyin, sebagai putra Zahra salamullah alaiha, sebagai putra Fatimah, sebagai putra Sayyidati Nisa'il Alamin. Ini diantara yang ingin ditanamkan dalam pikiran kita, dalam kesadaran kita ketika kita mengucapkan salam kepada Al-Husain alaihi salam dengan menyebut beliau sebagai putra Fatimah, putra Zahra dan putra Sayyidati Nisa'il Alamin, ingin menjelaskan bahwa betapa jauh perbedaan antara pribadi suci yang dilahirkan dari manusia-manusia suci dan kubu lawan yang membantai beliau, di mana sejarah membuktikan bahwa mereka adalah ad-da'i ibni da'i, adalah orang-orang yang lahir dari hubungan yang haram, terlahir dari hubungan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat yang tentunya menyebutkan bahwa tidak akan membunuh seorang nabi atau putra-putra nabi kecuali anak zina. Karenanya Al-Imam Al-Husain alaihissalam tidak dalam rangka mengejek, namun dalam rangka menjelaskan kepada kita, menjelaskan kepada dunia ketika menyebut Ubaidillah ibn Ziyad, ala inna da'i yabna da'i, ketahuilah bahwa si anak haram, putra anak haram, menyebut dengan sebutan yang tentunya para imam sebagai manusia-manusia suci tidak akan mengeluarkan kata-kata yang sifatnya mengejek atau kata-kata yang kotor, namun dalam rangka menjelaskan bahwa inilah sejatinya orang-orang tersebut. Karena tidak mungkin memerangi putra-putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi para imam suci, kecuali adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang terlahir dari perzinahan. Jadi ketika kita berziarah kepada Imam Abi Abdillah dengan menekankan sisi nasab beliau, sebenarnya ingin menyadarkan kepada kita bahwa kita sudah sepatutnya berpihak kepada manusia-manusia yang dari garis keturunannya pun bersambung kepada orang-orang suci. Karena pilihan kita adalah kita harus bergabung dengan manusia-manusia suci yang terlahir dari nasab yang suci, atau kita berpihak kepada musuh-musuhnya yang terlahir dari nasab yang tidak dihalalkan dalam syariat, yang dari nasab yang haram. Sekali lagi, sejarah membuktikan bahwa Yazid ibn Muawiyah, kalau kita telaah sejarahnya, akan sangat meyakinkan kita bahwa mereka adalah manusia-manusia yang terlahir dari hubungan-hubungan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada yang tidak diketahui oleh sejarah, maka peristiwa Karbala menjadi pembuka kedok mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut, bahwa mereka adalah manusia-manusia yang hasil dari hubungan haram. Jadi sekali lagi ketika kita menyebut Assalamu alayka yabna Fatimah Az-Zahra Sayyidati Nisa'il Alamin, ingin menjelaskan betapa jauh perbedaan antara kesucian dan kekotoran, betapa jauh antara kemuliaan dan kehinaan, betapa jauh antara manusia-manusia suci dan manusia-manusia yang kotor. Paragraf dari doa ziarah ini ingin menjelaskan kepada kita poin tersebut. Dan kalau kita pun membaca sejarah Nabi, betapa sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan sisi ini, menegaskan bahwa beliau adalah manusia suci yang terlahir dari ayah-ayah yang suci hingga Nabi Adam alaihi salam. Ini sekali lagi ingin menjelaskan bahwa kesucian sudah menjadi sesuatu yang mestinya memiliki gaya tarik bagi orang yang punya kesucian atau menginginkan kesucian. Siapa yang memiliki kesucian atau menginginkan kesucian, pasti dia akan berpihak kepada kesucian, tidak mungkin akan berpihak kepada kekotoran dan
rajasah dan najasah. Alaihal ikhwan sekalian, bahwa assalamu alayka yabna Fatimah az-Zahra sayyidati nisa'il alamin al-Imam Al-Husain, kita ucapkan salam kepada beliau dengan menyebut nama Fatimah, menyebut gelar beliau dengan Az-Zahra, menyebut posisi dan kedudukan istimewa beliau sebagai sayyidati nisa'il alamin. Ini satu bagian atau satu hikmah yang bisa kita fahami dari penyebutan ini. Lalu hal lain yang juga akan mengingatkan kepada kita, setiap orang yang mengetahui sejarah Az-Zahra alaihassalam, membaca sejarah Islam di masa kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca sejarah dan lembaran-lembaran sejarah kehidupan Nabi dan kelanjutan dakwah beliau sepeninggal beliau, tidak mungkin ketika membaca atau mendengar nama Fatimah kecuali akan kembali teringat kepada kita bagaimana perjuangan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup ayahnya dan tentunya juga sepeninggal ayahnya. Az-Zahra salamullah alaiha, nama Fatimah alaihassalam ketika disebutkan akan mengingatkan kepada kita upaya-upaya dari sebagian orang yang ingin menyimpangkan ajaran ayah Fatimah. Bagaimana Fatimah berdiri tegak untuk membela keutuhan, untuk membela kelurusan, agar tidak sampai agama yang dibawa oleh ayahnya ini kemudian akan disimpangkan, akan dipelesetkan, akan dibawa kepada arah-arah yang sama sekali tidak dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika nama Fatimah disebutkan, pasti akan teringat kepada kita bagaimana perjuangan beliau mempertahankan apa yang telah ditanamkan, apa yang telah ditegaskan oleh ayah beliau tentang hak Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Nama Fatimah, sekedar nama Fatimah akan mengingatkan kita kepada perjuangan itu. Sebagaimana juga mengingat nama Fatimah, menyebut nama Fatimah akan mengingatkan kita kepada tragedi besar yang dialami oleh putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga bisa dibuktikan bahwa Fatimah Zahra salamullah alaiha adalah putri satu-satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak punya anak selain Az-Zahra salamullah alaiha. Banyak yang bisa dibuktikan untuk memastikan kesimpulan demikian. Ala kulli hal, penyebutan nama Fatimah Zahra akan mengingatkan kita kepada semua itu. Karenanya ketika kita mengucapkan salam kepada Al-Husain alaihi salam dengan mengatakan engkau wahai putra Fatimah, mengingatkan kita bahwa perjuanganmu sekarang di Karbala wahai Husain adalah perjuangan yang telah dirintis oleh ibumu Zahra salamullah alaiha untuk mempertahankan imamah ayahmu Ali bin Abi Thalib, sebagaimana juga perjuangan ibumu Fatimah demi mempertahankan kemurnian agama kakekmu. Sekarang engkau di Karbala sedang juga memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh ibumu. Sekedar menyebut nama Fatimah akan mengingatkan kita kembali kepada sejarah itu, mengingatkan putri Rasulullah yang teraniaya, putri Rasulullah yang terzalimi, putri Rasulullah yang sepeninggal ayahnya mengalami hal-hal yang apabila diingat tentu akan menjadikan hati setiap pecinta Rasul dan keluarga Rasul akan serasa tidak bisa menahan kesedihan itu. Jadi nama Fatimah, jadi nama Fatimah salamullah alaiha ketika diingatkan, ketika disebut akan mengingatkan hal yang demikian. Ada sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam As-Shadiq alaihi salam ketika ada seorang dari pengikut beliau dikaruniai seorang anak putri yang lucu, kemudian ketika anak kecil itu dibawa menemui Al-Imam As-Shadiq alaihi salam, beliau bertanya kepada sang ayah, engkau beri nama siapa putrimu ini?
Ketika sahabat itu mengatakan, aku beri nama Fatimah, sekedar mendengar nama Fatimah, Imam As-Shadiq alaihissalam matanya berkaca-kaca. Kemudian beliau, karena mengingat apa yang dialami oleh nenek beliau, mengingat apa yang dialami oleh bunda beliau, lalu beliau bersabda kepada sahabat itu, jika engkau telah memberinya nama Fatimah, maka ada hak dan kewajiban, ada hak bagi anak yang engkau beri nama Fatimah, dan ada kewajiban bagi engkau sang ayah yang telah menamainya dengan nama Fatimah. Maka jangan pernah engkau hinakan dia, jangan pernah engkau pukul dia. Cukup Fatimah Zahra yang mengalami pukulan, jangan sampai anak yang engkau beri nama Fatimah ini juga mengalami hal-hal tragis seperti yang dialami oleh bunda Fatimah Zahra salamullah alaiha. Jadi sekedar menyebut nama Fatimah, sekedar menyebut nama Fatimah itu akan mengingatkan perjuangan besar Az-Zahra salamullah alaiha dalam menghadapi penyimpangan demi penyimpangan yang dialami oleh umat ini. Penyimpangan yang Az-Zahra salamullah alaiha berdiri tegak untuk menghalau dan membongkar semua kedok kepalsuan yang menutup sebagian upaya untuk memplesetkan, untuk merusak agama ayah beliau salamullah alaiha. Nama Fatimah, seperti mungkin kita semua sudah tahu bahwa banyak riwayat yang menjelaskan tentang nama Fatimah. Nama Fatimah diambil dari kata kerja fatama yang artinya memisahkan. Memisahkan sesuatu dari sesuatu lain, itu Fatimah. Dan ini adalah bentuk isim fa'il kalau dalam istilah tata bahasa Arab. Kata yang menunjuk arti si pelaku. Jadi Fatama artinya memisah, berarti kalau Fatimun atau Fatimatu artinya orang yang memisah. Bukan orang yang dipisah, tapi orang yang memisah. Karena riwayat-riwayat kemudian menyebutkan bahwa salah satu dari hikmah atau rahasia penamaan Fatimah putri Rasulullah dengan nama Fatimah, walaupun tentunya sebelum beliau ada nama wanita-wanita yang diberi nama dengan nama Fatimah. Ibu Amirul Mukminin Fatimatu bintu Asad, istri Aqil juga Fatimah. Karenanya ketika hijrah, Al-Imam Amirul Mukminin dipesani oleh Rasulullah agar mengawal wanita-wanita dari keluarga beliau yang disebut dengan Fawatim. Fatimah putri beliau yang masih kanak-kanak saat itu, Fatimah bintu Asad ibu Imam Ali sendiri, dan Fatimah istri Aqil. Jadi itulah beberapa nama. Jadi dari sisi nama bukan nama baru, namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulnya untuk menamai putrinya dengan nama Fatimah, saat itu penamaan ini mengandung rahasia yang Allah titipkan. Salah satunya adalah bahwa nama Fatimah salamullah alaiha dipilih oleh Rasulullah untuk putri tercintanya karena dengan kelahiran putri tercinta ini, putri yang akan di kemudian hari melahirkan para imam suci, putri yang kemudian hari akan melahirkan para pelanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri yang di kemudian hari akan berjuang untuk sesuatu. Apa sesuatu itu? Berjuang untuk menghalau kerakusan sebagian orang untuk merebut kekuasaan dan memimpin umat ayah beliau atas nama agama, atas nama Islam. Fatimah berdiri tegak memisah mereka. Fatimah berdiri tegak menghalau mereka. Jadi keberadaan Fatimah Zahra salamullah alaiha sebagai pejuang yang melucuti semua kedok kepalsuan, sebagai ibu yang akan melahirkan manusia-manusia suci yang akan menutup harapan siapapun yang masih punya anggapan, punya angan-angan untuk bisa mengambil alih kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak punya keturunan, maka
Kepemimpinan sepeninggal Rasulullah akan menjadi giliran bagi suku-suku Quraisy yang ada, atau menjadi hak bagi para sahabatnya yang telah menerima agama beliau. Dengan Fatimah, maka semua harapan mereka menjadi terputus. Fatimah lah yang akan melahirkan manusia-manusia suci yang akan menjadi pelanjut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti yang disebutkan dalam kitab Ilalus Syara'i', tulisan Syekh Saduq pada jilid pertama bab ke-142. Riwayat dari Abdullah Al-Mahd, dia berkata, qala li Abul Hasan Al-Imam Zainul Abidin, Al-Imam Abul Hasan Al-Imam Zainul Abidin berkata kepadaku, lima summiyat Fatimatu Fatimata. Tahukah engkau kenapa Fatimah diberi nama Fatimah oleh Rasulullah? Kenapa? Maka aku, kata Abdullah Al-Mahd, misanan beliau, farqan bainahu wa bainal asma, ya sekedar untuk membedakan, karena setiap bayi, setiap manusia perlu punya nama untuk membedakan antara si fulan dengan si fulan, si fulana dengan si fulana, perlu ada pembeda. Farqan bainal asma, farqan bainahu wa bainal asma. Maka Imam Zainul Abidin menjelaskan, inna dzalika laminal asma. Benar, Fatimah adalah nama. Namun di balik nama itu ada rahasia. Walakin al-ismul ladzi summiyat bih. Tetapi nama putri Rasulullah Fatimah, kenapa beliau diberi nama Fatimah? Annallaha tabaraka wa ta'ala alima ma kana qabla kaunihi. Allah telah mengetahui segala sesuatu yang kelak akan terjadi jauh sebelum terjadi. Ini juga menepis anggapan atau tuduhan bahwa orang-orang Syiah itu punya keyakinan yang menyimpang, mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu apapun yang terjadi sebelum sesuatu itu terjadi. Ini tuduhan lama, ya. Dinisbatkan bahwa Syiah meyakini punya konsep tauhid yang cacat seperti demikian. Allah ilmunya terbatas. Kecuali ketika sesuatu itu terjadi, barulah Allah mengetahui sesuatu tersebut. Allah dalam keyakinan kita dan keyakinan kaum muslimin, walaupun tuduhan-tuduhan sering dialamatkan tanpa alasan yang jelas, kita punya keyakinan Allahu mengetahui, ya'lamu bima kana qabla an yakun. Mengetahui apa yang sudah terjadi itu jauh sebelum sesuatu itu terjadi. Alima bimakan wa ma yakun wa ma huwa kain. Yang sedang terjadi Allah maha mengetahui, dan apa yang kelak terjadi pun Allah sudah mengetahui. Sekali lagi ini sekedar sindiran atau singgungan untuk menanggapi tuduhan-tuduhan yang sering sampai sekarang pun masih beredar, dikatakan Syiah tidak meyakini demikian. Ini riwayat mengatakan karena Allah yang maha berkah dan maha agung mengetahui sesuatu apapun sebelum sesuatu itu terjadi, fa'alima anna Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa Rasulullah kelak akan menikah dan beliau akan memiliki anak. Fa'alima anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatazawwaju fil ahya. Rasulullah akan menikah dengan banyak wanita. Dan wa annahum yatma'una fi wirasati hadzal amr. Semua keluarga istri-istri Nabi itu punya keinginan, punya kerakusan untuk mengambil alih kekuasaan. Ini kan juga mantu kami. Maka ketika sang menantu meninggal dunia dan dia tidak punya anak, maka kami, keluarga mertuanya, juga termasuk yang paling punya hak untuk mengambil alih kekuasaan ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yatazawwaju fil ahya wa annahum yatma'una fi wirasati hadzal amri fihim min qablihi. Tetapi ketika Fatimah lahir dan kemudian Fatimah memiliki anak keturunan, semua itu memutus harapan-harapan mereka. Falamma wulidat Fatimatu sammahallahu tabaraka wa ta'ala Fatimata. Ketika Fatimah lahir, Allah menamakan,
mewahyukan kepada Rasulullah agar menamakan putrinya tersebut dengan nama Fatimah. Lima akhraja minha wa ja'ala fi wuldiha, dikarenakan yang akan terlahir dari rahim beliau para imam suci yang akan melanjutkan kepemimpinan ayah beliau. Maka faqata'ahu amma tami'u, dengan kelahiran Fatimah yang kemudian menjadi ibu bagi para imam suci, terputuslah beliau memutuskan semua apa yang mereka harapkan. Fabihada summiyat Fatimatu, karena ini putri Rasulullah diberi nama Fatimah, li annaha fatamat tama'ahum, karena Fatimah memutus kerakusan mereka, memutus apa yang menjadi angan-angan dan cita-cita mereka. Wa makna fatamat qata'at, arti kata fatamat adalah memutus. Jadi ini penafsiran atau rahasia di balik penamaan putri Rasulullah dengan nama Fatimah, bahwa beliau adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kelahirannya memutuskan semua angan-angan atau harapan dari mereka yang ingin mengambil alih kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu selain penamaan itu banyak makna, banyak rahasia di balik penamaan putri Rasulullah dengan nama Zahra. Yang tentu semua pemaknaan itu akan kembali pada makna Fatimah sebagai yang memutus. Ketika disebutkan dalam banyak riwayat bahwa putri Rasulullah dinamai Fatimah li'annaha fatamat atau li'annallaha fatama syi'ataha wa muhibbiha minan nar, karena Allah akan memisahkan para syiah beliau dan orang-orang yang mencintai beliau dari api neraka. Artinya bahwa Fatimah menjadi sebab dipisahkannya mereka dari api neraka. Fatimah yang memisah mereka dari api neraka. Fatimah yang menyelamatkan mereka dari api neraka. Sekali lagi tetap kembali kepada makna isim fa'il, ya, bukan makna isim maf'ul. Masih tetap kembali pada makna isim fa'il, bahwa yang memisah adalah Az-Zahra salamullah alaiha, dengan kecintaan kepada Zahra salamullah alaiha yang merupakan inti dari hasanah. Kecintaan kepada Zahra adalah inti dari al-hasanah. Sementara Allah menjanjikan man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang menjumpai Allah dengan membawa hasanah, maka baginya surga. Dan kecintaan kepada Zahra adalah inti dari hasanah yang dimaksudkan. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa kenapa beliau diberi nama Fatimah, li'annallaha fatamaha wa dzurriyyataha minan nar. Ini juga kembali kepada makna pertama, bahwa Fatimah yang memisahkan, Fatimah yang menjadi sebab dipisahkannya mereka dari api neraka. Tentu sekali lagi rahasia di balik penamaan Zahra salamullah alaiha dengan nama Fatimah tentu masih banyak, dan riwayat-riwayat juga telah mengungkap sebagian dari rahasia penamaan tersebut.